Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan memaparkan beberapa materi yang telah kami diskusikan tentang metode pendidikan orang dewasa. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi penjualan pertanian berkelanjutan semester 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Miftahul Arifin, MPD, dan Dr. Siti Nurlela, SPD, MPSI. Dengan anggota tim sebagai berikut, ada Nur Idalah, kemudian ada Prima Rahma Kurdini, ada Putri Rohmah Fitriani, dan saya sendiri yaitu Rizky Trianggoro. Oke, adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian metode pendidikan orang dewasa, kemudian ada karakteristik metode pendidikan orang dewasa, kemudian ada macam-macam, dan yang terakhir adalah sudut pandang. Oke, silakan untuk pemateri pertama. Apa itu metode pendidikan orang dewasa? Metode yang mempertimbangkan faktor sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran, yakni agar peserta dapat memiliki suatu pengalaman belajar yang bermutu. Menurut Knowles, metode pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode mencakup pembelajaran individual learning method, pembelajaran kelompok group learning method, dan pembelajaran komunitas community learning method atau community development method. Teknik pembelajaran ini adalah cara pembelajaran yang dipilih sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Dengan kata lain, teknik ini adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Kedua, yaitu karakteristik metode pendidikan orang dewasa. Karakteristik metode pendidikan orang dewasa terbagi menjadi 3. Yang pertama itu luas, yang dimana dapat dimodifikasi dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu terbuka, dapat menerima masukan untuk perubahan dan pengembangan metode. Yang ketiga yaitu partisipatif, berarti bahwa peserta didik diikut sertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam model pembelajaran pendidikan orang dewasa, metode yang cocok atau yang tepat yaitu adalah metode partisipatif. Mengapa pembelajaran partisipatif lebih cocok? Karena upaya pendidikan melibatkan peserta pelatihan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pembelajaran partisipatif didasari oleh prinsip-prinsip yang pertama, berdasarkan kebutuhan belajar, berorientasi pada pencapaian tujuan, berpusat pada peserta pelatihan, dan belajar berdasarkan pengalaman atau mengalami. Pembelajaran teori ini untuk orang yang dewasa hendaknya berpusat pada masalah belajar untuk memotivasi mereka untuk aktif dalam latihan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada macam-macam metode pendidikan orang dewasa. Metode pendidikan orang dewasa dibagi menjadi 3, yaitu metode pembelajaran secara individual, kelompok, dan juga komunitas. Metode pembelajaran secara individual. Dalam penerapan metode pembelajaran perorangan atau individual, maka teknik pembelajaran yang tepat untuk orang dewasa ada 3. Yang pertama ada tutorial, di mana tutorial merupakan bantuan belajar dalam upaya memicu dan memacu kemandirian, disiplin, dan inisiatif diri siswa dalam belajar dengan
minimalisasi intervensi dan pihak pembelajar yang dikenal sebagai tutor. Yang kedua, ada bimbingan. Kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling saat ini sudah dikembangkan kepada berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik itu formal, informal, dan juga non-formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan kemudian ada magang. Menurut Heri Shimamura, program pembelajaran magang adalah menggabungkan pelatihan dan pengalaman dalam pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subjek-subjek tertentu. Selanjutnya, ada group learning metode atau metode pembelajaran kelompok. Dalam penerapan metode pembelajaran kelompok, teknik pembelajaran yang dipegang tepat untuk orang dewasa ada 5. Yang pertama ada diskusi. Diskusi merupakan suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Selanjutnya ada curah pendapat. Curah pendapat merupakan teknik penyelesaian masalah yang dapat digunakan baik secara individual maupun kelompok. Hal ini mencangkup pencatatan gagasan-gagasan yang terjadi spontan tanpa menghakimi atau menerima semua komentar atas masalah yang diberikan tanpa perlu dikomentari lagi. Kemudian ada simulasi. Simulasi menurut Kamus Besar Indonesia merupakan metode pelatihan yang meragakan suatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian ada bermain peran. Bermain peran, menurut Sanjaya, merupakan suatu metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Dan yang terakhir ada demonstrasi. Demonstrasi merupakan suatu dari sekian banyak cara untuk menyampaikan pendapat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan atau menyuarakan pendapat dari individu kelompok. Lanjut. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran komunitas. Dalam metode pembelajaran komunitas atau Community Development Learning Method, teknik pembelajaran yang sesuai untuk orang dewasa ada 3. Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu bentuk hubungan sosial antara suatu individu dengan individu lain atau sebaiknya yaitu hubungan sosial antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu atau suatu hubungan antara individu yang saling berinteraksi dengan individu lain atau kelompok. Yang kedua, ada komunikasi sosial. Menurut Ferry Ciptono dan Anastasia Diana menyimpulkan bahwa komunikasi sosial merupakan upaya untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain sehingga orang bisa memahami maksud yang disampaikan. Dan yang terakhir ada aksi partisipatif. Di sini ada beberapa pengertian dari riset aksi partisipatif. Yang pertama, sebuah metode pendekatan riset yang semangatnya melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan. Yang kedua, merupakan metode pendekatan riset yang melibatkan partisipasi komunitas atau masyarakat atas bahwa untuk melakukan kontrol melalui pendidikan orang dewasa dan penelitian kritis, dan proses masyarakat membangun kesadaran diri melalui analog dan refleksi kritis. Yang selanjutnya, yang keempat, sudut pandang metode pendidikan orang dewasa. Metode pendidikan orang dewasa ditinjau dari sudut pandangnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kontinum proses belajar, dan yang kedua, jenis pertemuannya. A. Kontinum proses belajar. Nah,
Pemilihan metode seharusnya mempertimbangkan aspek tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, mengacu pada garis besar program pengajaran yang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, rancangan proses untuk mendorong orang dewasa mampu menata dan mengisi pengalaman baru dengan mempedomani masa lampau yang pernah dialami. Misalnya nih, dengan latihan keterampilan, melalui tanya jawab, wawancara, konsultasi, latihan kepekaan, dan lain-lain, sehingga mampu memberi wawasan baru pada masing-masing individu untuk dapat memanfaatkan apa yang sudah diketahuinya. Dan yang kedua, proses pembelajaran yang dirancang untuk tujuan meningkatkan transfer pengetahuan baru, pengalaman baru, keterampilan baru, yang tujuannya untuk mendorong masing-masing individu orang dewasa dapat meraih semaksimal mungkin ilmu pengetahuan yang diinginkannya, apa yang menjadi kebutuhannya, keterampilan yang diperlukan. Nah, misalnya, belajar menggunakan program komputer yang dibutuhkan di tempat kerja besok. Lanjut. Posisi atau sifat pengalaman belajar dalam kontinum proses belajar dapat mempengaruhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapan dan orientasi bagi proses belajar. Yang kedua, suasana dan kecepatan belajar. Ketiga, peran dan sikap pembimbing. Keempat, peran dan sikap peserta didik. Kelima, metode yang diterapkan agar usaha belajar berhasil. Selanjutnya, nah, untuk lebih memahami slide sebelumnya, berikut telah diuraikan tabel secara terperinci bagaimana hubungannya dengan kedua ujung pada kontinum proses belajar, yakni penataan atau penataan kembali, pengalaman belajar di ujung yang satu, dan perluasan pengalaman belajar di ujung yang lain. Seperti dilihat pada tabel tersebut, tabel di samping menunjukkan adanya beberapa program POD yang dalam pelaksanaannya programnya membutuhkan kombinasi berbagai metode yang cocok sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan, sehingga dicapai hasil yang memuaskan. Jadi, misal aspek persiapan dan orientasi. Nah, ini tekanannya pada penataan pengalaman belajar bisa membuat pelajar enak mengungkapkan sukses dan kegagalannya di masa lalu, mengutamakan makna penilaian pengalaman masa lampau untuk dapat mengatasi masalah serupa di kemudian hari. Adapun perluasan pengalaman belajarnya bisa mengutamakan masalah yang kini tak dapat dipecahkan oleh pelajar, tetapi dapat dipecahkan setelah mendapat bahan baru, membantu pelajar untuk mengatasi ketidakmampuannya menggumuli bahan baru. Terus yang aspek kedua yaitu suasana dan kecepatan belajar, tekanannya bisa dengan merenungkan banyak tanpa tergesa-gesa, dipengaruhi sangat oleh reaksi dan kemampuan pelajar. Jadi kemampuan pelajar ini kan berbeda-beda, jadi setiap individu berbeda pula dalam menangkap atau bereaksi setelah metode disampaikan. Nah, perluasan pengalaman belajarnya menarik dan mengasihkan ditentukan sangat oleh sifat dan isi pelajaran tersebut. Aspek ketiga yaitu peran yang mengajar lebih banyak. Tekanannya menciptakan suasana, memberi makna pada pengalaman belajar, memancing ungkapan pengalaman, memberi umpan balik, membantu membuat generasilisasi. Untuk perluasan pengalaman belajarnya, mengenai masalah pelajar, menjelaskan sasaran pelajaran, memberikan data dan konsep baru, atau memperlihatkan tingkah laku baru. Aspek keempat yaitu peran yang belajar lebih banyak. Tekanannya pada penataan pengalaman mengajar
bisa mengungkapkan data mengenai pengalaman dan pendapatnya, menganalisa pengalamannya, dan menggali alternatif serta manfaat. Sedangkan untuk perluasan pengalaman belajar, dapat mengolah data dan konsep baru, mempraktekkan bahan baru, melihat penerapan bahan baru pada situasi nyatanya. Dan yang terakhir, aspek sukses bergantung diri. Nah, di sini tekanannya suasana bebas dari ancaman, rasa kebutuhan belajar untuk menemukan pendekatan baru dalam mengatasi masalah lama. Sedangkan dalam perluasan pengalaman belajar, kejelasan penyajian baru, penghargaan pelajar terhadap pengajar, dan relevansi bahan baru penilaian pelajar. Lanjut. Nah, menurut Lunandi, 1987 kemampuan orang dewasa belajar dapat diperkirakan sebagai berikut. 1% melalui indera perasa, 1% melalui indera peraba, 3% melalui indera penciuman, 11% melalui indera pendengar, dan 83% melalui indera penglihat. Sejalan dengan hal itu, orang dewasa belajar lebih efektif apabila ia dapat mendengarkan dan berbicara. Lebih baik lagi, kalau di samping itu, ia dapat melihat pula dan makin efektif lagi kalau dapat juga mengerjakan. Nah, komposisi kemampuan tersebut dapat dilukiskan ke dalam piramid belajar orang dewasa. Bisa dilihat seperti di gambar di samping. Nah, gambar di samping tersebut tampak bahwa pada ceramah, peserta hanya mendengarkan. Fungsi bicara hanya sedikit terjadi pada waktu tanya jawab saja. Untuk metode diskusi, bicara dan mendengarkan seimbang. Dalam pendidikan dengan cara demonstrasi, peserta sekaligus mendengar, melihat, dan berbicara. Sedangkan pada saat latihan praktis, peserta dapat mendengar, berbicara, melihat, dan mengerjakan, sehingga dapat diperkirakan akan menjadi paling efektif dari ketiga metode tersebut. Metode yang dapat digunakan dalam orang dewasa sangat banyak. Nah, contohnya seperti 4 metode tersebut: ceramah, diskusi, demonstrasi, dan latihan praktis. Lanjut. Yang kedua ada jenis pertemuan. Jenis pertemuan ada beberapa jenis. Yang pertama institusi, kedua konvensi, ketiga konferensi, keempat lokakarya, kelima seminar, keenam kursus kilat, ketujuh kuliah bersambung, ke-8 kelas formal, dan terakhir diskusi terbuka. Oke, untuk selanjutnya yaitu institusi. Institusi adalah orang yang ikut dalam institusi adalah orang yang tertarik dalam bidang khusus yang kemudian diberikan materi baru untuk menambah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta. Kemudian kelas institusi dilakukan dalam serangkaian pertemuan yang dilakukan dalam 1 hari atau beberapa hari. Nah, di dalam suatu institusi identifikasi akan berlangsung dan pemberian informasi dan instruksi serta identifikasi masalah dan pemecahannya. Keterbatasan institusi ini yaitu tujuan akhir sering tidak tercapai dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengorganisasikannya suatu institusi dan melihat perkembangannya dalam beberapa perencanaan yang tidak mau menyisihkan waktu yang cukup lama. Hal ini harus menjadi tantangan bagi sebuah tim kerja dan keahlian seorang pemimpin dalam melaksanakan suatu institusi. Lanjut. Kemudian konvensi. Konvensi itu mirip dengan institusi, cuman letak
Perbedaannya pada peserta yang datang berasal dari kelompok lokal yang merupakan organisasi orang tua baik dari tingkat kabupaten, provinsi, atau tingkat nasional. Salah satu manfaat konvensi adalah memberikan peserta secara individual kesempatan melihat organisasi sebagai suatu badan penting di mana ia mengidentifikasikan dirinya sendiri. Jika konvensi dilakukan dengan baik, loyalitas peserta akan termotivasi, egonya akan berkurang, dan dedikasi akan menguat. Kelemahan konvensi adalah jika pelaksanaan kurang baik, maka tidak dapat memberikan motivasi kepada peserta. Semakin besar ruang lingkup konvensi, menyebabkan masing-masing peserta tidak saling mengenal. Lanjut. Kemudian konferensi. Konferensi adalah pertemuan dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Jumlah peserta dalam konferensi mungkin hanya 2 atau sampai 50 orang atau lebih. Keterbatasan dari konferensi adalah ketidakpastian kehadiran peserta, sulitnya mengevaluasi apa yang telah dicapai dalam konferensi dan apa yang akan dikerjakan sebagai tindak lanjut. Kemudian, lokarya. Lokakarya adalah pertemuan orang yang bekerja sama dalam kelompok kecil. Biasanya dibatasi pada masalah yang berasal dari diri mereka sendiri, tergantung pada besarnya tugas atau yang harus diselesaikan. Jangka waktu lokakarya bervariasi antara 3 hari sampai 3 minggu. Jumlah staf pelaksanaan bervariasi dari 1 sampai 5 atau 6 orang. Lokakarya, dalam lokakarya, orang yang diundang terbatas, kecuali jika peserta dapat terus hadir mulai dari lokakarya dimulai sampai selesai. Lokakarya memerlukan perencanaan sedemikian rupa sehingga peserta tidak hanya menerima begitu saja apa yang diputuskan tanpa banyak berpikir dan menjadi orang luar, tetapi peserta dapat terlibat secara penuh dalam mengembangkan dirinya. Kemudian, seminar secara umum dikenal sebagai lembaga belajar. Tujuan seminar adalah untuk mempelajari subjek yang di bawah seorang pemimpin yang menguasai bidang yang diseminarkan atau bidang tertentu. Serta salah satu pembahasan dalam jenis pertemuan ini adalah pendeknya waktu atau jam yang digunakan. Biasa 1 hingga 2 jam untuk mengembangkan suatu ide atau konsep. Seminar tidak dapat digunakan secara universal karena beragamnya latar belakang seseorang atau individu. Lanjut. Kemudian ada kursus kilat. Kursus kilat yaitu institusi yang sangat intensif selama 1 hari atau tentang beberapa subjek khusus, bertindak sebagai kursus penyegar bagi peserta. Kemudian materi yang disajikan dalam bentuk modul dan dimaksudkan untuk membantu peserta mengerjakan tugas secara lebih baik sesuai dengan pekerjaannya setelah kembali dari rumah. Kursus tidak terlalu menjadi daya tarik yang universal. Sulit bagi perencana untuk mengembangkan program yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan setiap orang yang terkait dalam kursus ini. Lanjut. Kuliah bersambung. Kuliah bersambung adalah suatu rangkaian penyajian yang diberikan oleh dosen dalam periode waktu 1 kali per 1 kali dalam waktu 1 kali per hari, 1 kali per minggu, atau 1 kali per tahun. Kemudian materi yang disajikan dalam bentuk modul dan dimaksudkan Kemudian keterbatasan kuliah bersambung adalah dosen yang harus bekerja keras untuk mempersiapkan materi dan cukup sulit untuk mendorong peserta melakukan tindakan tertentu. Lanjut. Kemudian kelas formal. Kelas formal dalam pendidikan orang dewasa biasanya bergabung dengan program sekolah. Mereka yang hadir telah menyatakan minat mereka dan telah mendaftar, membayar uang pendaftaran, dan setuju dengan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh program studi atau program institusi. Lanjut. Kemudian ada diskusi terbuka.
Diskusi terbuka adalah salah satu jenis pendidikan orang dewasa yang sangat penting. Orang-orang yang berperan aktif, yang cukup ahli dalam kelompok untuk memanfaatkan teknik secara penuh dan meningkatkan kebebasan pengeluaran pendapat. Lanjut, berikut ini adalah pertanyaan yang dapat membantu dalam menentukan jenis pertemuan yang akan dipergunakan dalam program POD. Mungkin teman-teman dapat melihatnya. Lanjut. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Allah Ta'ala, maafkan kami. Lanjut. Mungkin ada sedikit nih kata-kata nih untuk menyemangati kita ya. Berhentilah menyalahkan keadaan, berhentilah mengasihi diri sendiri, tapi bersiaplah menghadapi kenyataan dan bersiaplah mengukir masa depan. Kemudian ada lagi nih. The bigger, the better. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.